Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Sebentar lagi kita bakal kedatangan tamu istimewa, yaitu THR. Siapa sih yang nggak langsung sumringah gitu dengar kata THR? Pasti kita semua setuju kalau ini adalah salah satu momen yang paling dinanti-nantikan dalam setahun. Rasanya tuh kayak dapat durian runtuh, ya kan? Tiba-tiba saldo rekening kita jadi lebih tebal, dan langsung deh muncul berbagai macam ide di kepala. Mau beliin hadiah buat orang tua, pengen ajak keluarga liburan, atau mungkin ada yang udah lama ngincer barang impian, akhirnya bisa kesampaian. Tapi jujur-jujuran nih, sering nggak sih kita ngerasa kalau THR itu kayak datang sebentar terus langsung pergi lagi? Baru juga beberapa hari kita pegang, tanpa kerasa udah ludes nggak berbekas. Padahal niat awalnya udah mulia banget, pengen ini itu, tapi kok ya ujung-ujungnya malah nggak jelas kemana perginya. Kalau kamu pernah ngerasain hal yang sama, tenang, kita senasib kok. Aku yakin banyak dari kita yang pernah ngalamin situasi kayak gini. Mungkin karena sensasi punya uang banyak dalam sekejap itu, kadang bikin kita jadi kurang awas dalam mengelola pengeluaran. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrol santai tentang hal ini. Kita bakal coba cari tahu, sebenarnya kenapa sih THR itu kok seringkali nggak betah lama-lama di dompet kita. Dan yang paling penting, kita bakal sama-sama nyari cara gimana supaya THR yang kita dapetin ini bisa ngasih manfaat yang lebih jangka panjang. Kita pengen THR ini nggak cuma jadi angka sementara di rekening, tapi benar-benar bisa kita nikmatin, dan bahkan kita manfaatin buat mewujudkan hal-hal yang lebih besar di masa depan. Yuk, mari kita bahas. Oke, jadi gini, pertanyaan pertama yang mungkin muncul di benak kita adalah, sebenarnya apa sih yang bikin THR itu kok kayak nggak awet? Padahal kan, kalau kita pikir-pikir lagi, ini kan sebenarnya uang tambahan di luar gaji bulanan yang rutin kita terima. Seharusnya kan bisa banget ya kita sisihin sebagian buat hal-hal yang lebih penting atau bahkan buat ditabung. Nah, salah satu alasan utama kenapa THR itu seringkali cepat habis adalah karena kita seringkali kebawa euforia sesaat. Begitu kita ngelihat saldo rekening kita nambah lumayan banyak, rasanya tuh langsung pengen ngerayain. Kita jadi lebih gampang kegoda buat beli barang-barang yang sebenarnya mungkin gak terlalu kita butuhin saat itu. Apalagi kalau kita lihat menjelang hari raya, coba deh perhatikan. Iklan dan promo di mana-mana itu memang sangat menggoda. Dari diskon pakaian, peralatan rumah tangga, sampai tawaran liburan, semuanya seolah berlomba-lomba buat narik perhatian kita dan bikin kita ngeluarin uang. Selain itu, ada juga faktor tekanan sosial dan budaya yang menurutku cukup kuat perannya. Momen hari raya itu kan memang identik dengan berbagi kebahagiaan, ngasih hadiah buat keluarga, sanak saudara, dan juga teman-teman terdekat. Tentu saja ini adalah tradisi yang sangat baik dan patut buat kita lestarikan. Tapi, tanpa kita sadari, kadang kita jadi ngerasa harus ngeluarin uang lebih dari kemampuan kita. Cuma karena ngerasa nggak enak kalau nggak ngasih sesuatu. Atau mungkin karena kita ngelihat orang lain ngasih hadiah yang kelihatan lebih mewah. Kita jadi lupa buat ngelihat kembali kondisi keuangan kita sendiri dan malah maksain diri di luar batas kemampuan kita. Dan yang nggak kalah penting buat kita sadari adalah soal perencanaan keuangan yang mungkin kurang matang. Seringkali, kita nerima THR tanpa benar-benar punya gambaran yang jelas mau diapain uang tersebut. Kita mungkin cuma mikir, nanti juga ada aja keperluannya, tanpa bikin daftar prioritas atau anggaran yang lebih terperinci. Akibatnya, uang itu jadi ngalir gitu aja buat hal-hal yang mungkin kurang penting, atau bahkan sebenarnya nggak terlalu kita butuhin dalam jangka panjang. Coba deh kamu inget-inget lagi. Tahun lalu atau mungkin tahun-tahun sebelumnya, kemana aja sih sebagian besar THR kamu habis? Apakah sebagian besar buat belanja baju baru yang mungkin cuma kamu pakai sekali pas lebaran? Atau mungkin buat makanan dan minuman yang sebenarnya bisa kita siasatin dengan lebih hemat kalau kita mau sedikit berusaha? Atau bahkan mungkin habis buat hal-hal yang sekarang kamu sendiri udah lupa apa aja detailnya? Ini bukan berarti kita nggak boleh menikmati hasil kerja keras kita ya. Tentu saja boleh banget. Kita semua berhak buat ngerasain kebahagiaan dan kesenangan dari THR yang kita terima. Tapi, akan jauh lebih baik lagi kalau kita bisa menikmati THR itu dengan cara yang lebih bijak. Sehingga manfaatnya bisa kita rasain gak cuma sesaat di hari raya, tapi juga dalam jangka waktu yang lebih panjang setelahnya. Nah, coba kita bayangin ada seseorang, kita sebut aja namanya Arya. Setiap kali menjelang hari raya, Arya selalu semangat banget nungguin THR. Begitu THR masuk ke rekeningnya, Arya langsung punya banyak rencana di kepala. Dia pengen beliin ibunya hadiah yang udah lama diidam-idamkan. Dia juga pengen ngasih sedikit uang lebih ke keponakan-keponakannya sebagai tanda kasih sayang. Tentu saja, Arya juga nggak lupa buat manjakan dirinya sendiri dengan beli beberapa pakaian baru buat dipakai pas hari raya.
Di minggu-minggu menjelang Lebaran, Arya seneng banget sama proses milih dan beli semua barang yang dia inginkan. Dia ngerasa seneng bisa ngebahagiain orang-orang yang dia sayangin dan juga bisa memenuhi keinginannya sendiri. Tapi, tanpa disadari, Arya terus belanja tanpa bikin anggaran yang jelas. Dia kepincut sama berbagai macam diskon dan promo yang ditawarin di mana-mana. Mulai dari baju, sepatu, sampai berbagai macam makanan dan minuman buat persiapan hari raya, semuanya dia beli tanpa terlalu mikirin sisa uangnya. Hingga akhirnya, hari raya pun tiba dan berjalan dengan meriah. Arya ngerasa bahagia bisa ngumpul sama keluarga dan berbagi kebahagiaan. Tapi, beberapa minggu setelah Lebaran usai, Arya mulai ngerasa sedikit khawatir. Dia nyadar kalau hampir seluruh THR-nya udah habis. Padahal, di bulan-bulan berikutnya ada beberapa kebutuhan penting yang harus dia penuhi. Kayak bayar tagihan bulanan dan juga nyiapin dana buat keperluan gak terduga. Arya pun ngerasa sedikit nyesal karena gak lebih bijak dalam ngelola THR-nya dan akhirnya harus kembali berhemat dengan ketat. Pengalaman Arya ini mungkin juga pernah dialami sama sebagian dari kita. Kita terlalu fokus sama kesenangan sesaat tanpa mikirin dampaknya di kemudian hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurutku paling penting dalam obrolan kita kali ini, yaitu tentang gimana sih caranya supaya THR yang kita dapetin itu nggak cuma numpang lewat, tapi benar-benar bisa ngasih manfaat yang lebih besar dan tahan lama buat kita. Ada beberapa hal yang bisa kamu coba terapin dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, begitu kamu udah tahu perkiraan berapa jumlah THR yang bakal kamu terima, langkah pertama yang penting banget adalah coba deh langsung bikin semacam rencana pengeluaran atau anggaran. Anggap aja ini kayak peta keuangan kamu khusus buat THR ini. Di dalam rencana itu, coba kamu tulis semua pengeluaran yang menurut kamu paling penting dan perlu diprioritasin. Mulai dari hal-hal yang sifatnya wajib, misalnya kalau kamu seorang muslim, mungkin ada kewajiban buat bayar zakat fitrah. Kemudian, pikirin juga kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, kayak mungkin ada cicilan atau utang yang memang perlu segera kamu lunasin. Kalau ada kebutuhan rumah tangga yang mendesak, kayak perbaikan kecil atau pembelian barang yang memang udah rusak dan perlu diganti, itu juga perlu kamu masukin ke dalam daftar rencana pengeluaran kamu. Setelah kebutuhan-kebutuhan pokok ini udah kamu alokasiin dananya, barulah kamu bisa mulai mikirin alokasi buat hal-hal yang sifatnya keinginan atau hiburan. Misalnya, kamu memang pengen beli baju baru buat dipakai pas Lebaran. Atau mungkin kamu pengen ngasih hadiah spesial buat orang-orang terdekat kamu sebagai bentuk rasa sayang dan berbagi kebahagiaan. Itu tentu saja boleh-boleh aja, tapi tetap perhatiin batas anggaran yang udah kamu bikin. Jangan sampai pengeluaran buat keinginan ini justru melebihi alokasi dana buat kebutuhan yang lebih penting dan mendesak. Kemudian ini juga menurutku penting banget buat kita sadari. Coba deh kamu bedain dengan jelas antara apa yang sebenarnya benar-benar kamu butuhin dan apa yang sebenarnya cuma sekadar kamu inginkan. Ini adalah kunci utama dalam ngelola keuangan secara keseluruhan, termasuk juga saat kita dapetin THR. Misalnya, mungkin kamu ngelihat ada diskon gede buat gadget terbaru yang sebenarnya fitur-fiturnya nggak jauh beda sama gadget yang kamu punya saat ini. Nah, di sini kamu perlu jujur pada diri sendiri. Apakah gadget baru ini benar-benar bakal bermanfaat buat nunjang aktivitas kamu sehari-hari? Ataukah ini cuma sekadar keinginan sesaat buat ngikutin tren? Atau karena ada penawaran yang menggiurkan? Dengan bisa bedain keduanya, kamu bakal lebih mudah buat bikin keputusan pengeluaran yang lebih bijak dan sesuai sama prioritas kamu. Selain itu, satu hal lagi yang menurutku penting banget adalah ngalokasiin sebagian dari THR kamu buat dana darurat. Kita nggak pernah tahu kapan bakal ada kejadian nggak terduga dalam hidup kita. Misalnya tiba-tiba sakit dan butuh biaya pengobatan, mobil atau motor rusak dan perlu diperbaiki. Atau mungkin ada kebutuhan mendesak lainnya yang nggak bisa kita prediksi sebelumnya. Idealnya, kita punya dana darurat yang cukup buat nutupin pengeluaran kita selama 3-6 bulan ke depan. Kalau dana darurat kamu saat ini masih belum nyukupi jumlah ideal tersebut, THR bisa jadi momen yang tepat buat nambah pundi-pundi dana darurat kamu ini. Ingat pepatah, lebih baik sedia payung sebelum hujan kan? Nah, ini juga seringkali jadi godaan terbesar buat kita semua, yaitu berusaha buat nggak terlalu impulsif dalam belanja. Apalagi kalau kita lihat menjelang hari raya, tawaran diskon dan promo memang bertebaran di mana-mana. Seolah-olah semua toko lagi berlomba-lomba narik perhatian kita. Tapi, coba deh, sebelum kamu mutusin buat beli sesuatu, tarik napas sebentar dan tanyain pada diri sendiri. Apakah barang ini benar-benar bakal bermanfaat buat aku dalam jangka panjang? Atau
Apakah aku bisa dapetin barang yang serupa dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih terjangkau di tempat lain? Dengan ngebiasain diri buat mikir 2 kali sebelum beli, kamu bisa ngehindarin pengeluaran yang sebenarnya nggak terlalu perlu dan mungkin bakal kamu sesali di kemudian hari. Terakhir, kalau kamu punya sebagian dari THR kamu yang memang nggak terpakai buat kebutuhan mendesak atau tujuan jangka pendek, coba deh pertimbangkan buat nginvestasiinnya. Sekarang ini ada banyak sekali pilihan investasi yang bisa kamu coba, mulai dari yang risikonya relatif rendah kayak deposito atau reksadana pasar uang, sampai dengan pilihan investasi yang risikonya lebih tinggi, tapi potensi keuntungannya juga lebih besar kayak saham atau obligasi. Kamu bisa milih jenis investasi yang paling sesuai sama profil risiko dan tujuan keuangan kamu. Dengan berinvestasi, uang kamu nggak cuma diam aja di rekening, tapi juga berpotensi buat bertumbuh dan berkembang di masa depan. Biar lebih mudah kita bayangin, coba kita ambil contoh sederhana aja ya. Misalkan kamu dapetin THR sebesar 5 juta rupiah. Kalau tanpa ada rencana sama sekali, mungkin aja uang ini bakal habis gitu aja buat belanja baju baru sekeluarga, makan-makan enak di luar bareng teman-teman, dan mungkin sedikit hiburan buat manjakan diri sendiri. Tapi coba bayangin kalau kamu bikin alokasi dana yang lebih terstruktur. Misalnya, kamu mengalokasiin sebagian kecil buat bayar zakat, kalau kamu seorang muslim, kemudian sebagian lagi buat beli kebutuhan rumah tangga yang memang udah mendesak. Kamu juga bisa anggarin sejumlah uang buat ngasih hadiah kecil ke orang tua atau saudara yang lebih muda sebagai bentuk perhatian. Nah, setelah itu, kamu bisa mengalokasiin dana buat tabungan atau dana darurat, misalnya sebesar 1.500.000. Buat belanja baju lebaran, kamu bisa batasin anggarannya, misalnya cuma 750.000. Kemudian, kamu juga bisa ngalokasiin sejumlah uang buat hiburan dan makan di luar selama hari raya, tapi tetap dalam batas yang wajar, misalnya 500.000. Dan kalau masih ada sisa, kamu bahkan bisa mempertimbangkan buat nginvestasiinnya, misalnya sebesar 1 juta. Dengan alokasi dana kayak gini, kamu udah memprioritasin hal-hal yang lebih penting dan juga nyiapin diri buat masa depan dengan nabung dan bahkan berinvestasi. Kamu tetap bisa menikmati hari raya dengan beli baju baru dan bersenang-senang. Tapi kamu juga nggak ngelupain pentingnya punya tabungan dan dana darurat buat ngadepin hal-hal yang nggak terduga. Tentu aja, contoh alokasi ini cuma sebuah ilustrasi. Kamu bisa menyesuaikannya sama kondisi keuangan dan kebutuhan kamu masing-masing. Yang paling penting adalah kamu punya rencana yang jelas dan berusaha buat disiplin dalam ngelaksanainnya. Nah teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang gimana caranya supaya THR yang kita dapetin itu nggak cuma numpang lewat, tapi bisa benar-benar ngasih manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan buat kita. Ingat ya, dapetin THR itu adalah sebuah berkah yang patut kita syukuri. Dan bakal jauh lebih baik lagi kalau kita bisa ngelolanya dengan bijak, agar manfaatnya bisa kita rasain. Nggak cuma di momen hari raya, tapi juga dalam jangka waktu yang lebih panjang setelahnya. Semoga obrolan kita kali ini bisa ngasih kamu pencerahan dan inspirasi dalam ngelola THR di tahun ini. Jangan ragu buat ngebagiin video ini ke teman-teman atau keluarga kamu yang mungkin juga lagi nyari tips serupa. Terima kasih banyak udah nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang keuangan dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga THR kamu tahun ini membawa berkah dan kebahagiaan yang berlimpah.